Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ratu Bilqis, bahwa kalau satu pasukan memasuki satu negeri, biasanya yang terjadi itu adalah afsaduha, mereka melakukan pengrusakan. Yang kedua adalah waja'alu 'izzata ahliha adillah, menjadikan orang-orang yang mulia itu hina. Yang tadinya pemimpin kemudian ditawan, jadikan budak. Yang tadinya pemimpin malah dihinakan. Yang mulia menjadi hina. Akan tetapi apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW itu tidaklah seperti halnya yang dikhawatirkan oleh Ratu Bilqis, seperti yang biasa terjadi. Abdurrahman bin Auf memuliakan putri dari kepala sukunya, sehingga putri dari kepala sukunya tetap menjadi seorang yang mulia di tengah kaumnya, mulia walaupun mereka sudah bergabung ke dalam umat Islam. Ini satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana memperlakukan satu kaum itu dengan baik sehingga mereka merasa bahwa kedatangan agama Islam bukanlah satu bencana bagi mereka, akan tapi merupakan satu bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi segenap alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah juga seiring dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan menjadi hujan yang berkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengisyaratkan dalam satu hadisnya bahwa salah satu waktu yang mustajab itu adalah ketika turun hujan deras. Jadi kalau hujan deras urusan negeri itu malah dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena itu merupakan bagian dari waktu-waktu mustajab, waktu-waktu dikabulkannya doa. Jadi hendaknya memperbanyak doa, apa yang kita hajatkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu istijabah dari doa, dikabulkannya doa. Hadirin jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kajian surah Sirah Nabawiyah. Setelah membahas tentang perang Bani Mustalik,
kita bahas beberapa delegasi khusus yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Bani Mustalik. Pertama adalah pengiriman pasukan khusus di bawah pimpinan Abdurrahman bin Auf ke perkampungan Bani Kilab. Pada saat hendak mengutus Abdurrahman bin Auf dan pasukannya ke perkampungan Bani Kilab di Daumatul Jandal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memasangkan sendiri surban kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau kepada sahabat-sahabatnya. Jadi beliau yang memasangkan surban ke Abdurrahman bin Auf sambil memberikan pesan-pesan penting tentang etika di dalam peperangan. Di antara hal yang beliau sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, beliau katakan, jika mereka itu menaati kamu, maka nikahilah putri pemimpin mereka. Ini dalam rangka untuk dakwah, ya. Bukan dalam rangka sekedar menuruti nafsu syahwat. Jadi beliau mewasiatkan hal yang terbaik yang harus dilakukan di dalam peperangan. Dan dalam hal ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf melaksanakan apa yang memang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu melakukan pendekatan yang baik sehingga banyak dari orang-orang dari perkampungan Bani Kilab yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau tinggal di situ selama 3 hari. Artinya yang terjadi itu bukanlah peperangan secara nyata, tapi malah dakwah yang dilancarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya Islam, bagaimana sesungguhnya keindahan yang ada di dalam ajaran agama Islam, sehingga banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, seperti halnya yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka itu mentaati, damai, mengikuti apa yang menjadi ajakan dari Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf kemudian juga menikahi putri dari pemimpin mereka. Jadi Abdurrahman bin Auf menikahi Tamadir binti Al-Asbal, putri dari kepala sukunya. Yang ini kemudian mendekatkan hati antara mereka dengan umat Islam. Karena mereka sekali lagi merasa bahwa pemimpin mereka itu diangkat derajatnya, bukan malah direndahkan derajatnya. Sebab seperti yang saya sampaikan, bahwa di dalam penaklukan itu biasanya yang terjadi adalah sebaliknya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ratu Bilqis, bahwa kalau satu pasukan memasuki satu negeri, biasanya yang terjadi itu adalah afsaduha, mereka melakukan pengrusakan. Dan kemudian yang kedua adalah waja'alu wa'izzata ahliha adillah, menjadikan orang-orang yang mulia itu hina. Yang tadinya pemimpin kemudian ditawan, jadikan budak. Yang tadinya pemimpin malah dihinakan, yang mulia menjadi hina. Akan tetapi apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah seperti halnya yang dikhawatirkan oleh Ratu Bilqis, seperti yang biasa terjadi. Abdurrahman bin Auf memuliakan putri dari kepala sukunya, sehingga putri dari kepala sukunya tetap menjadi seorang yang mulia di tengah kaumnya, mulia walaupun mereka sudah bergabung ke dalam umat Islam. Ini satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bagaimana memperlakukan satu kaum itu dengan baik sehingga mereka merasa bahwa kedatangan agama Islam bukanlah satu bencana bagi mereka, akan tapi merupakan satu bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi segenap alam. Jadi inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, mengikuti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mengikuti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya lebih itu. Dapat istri, dapat pahala. Kenapa? Karena beliau itu melakukannya dalam rangka mengikuti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menikahnya pun itu merupakan bagian perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat pahala benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beda kalau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti nafsu syahwat semata. Jadi mengikuti perintah Rasulullah dapat pahala besar karena memang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat apa yang memang menjadi bagian dari keduniaan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Kepada orang-orang yang hanya menginginkan thawabud dunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah itu mempunyai pahala di dunia dan juga pahala di akhirat. Bagian dari dunia silahkan bisa dinikmati, jadi merupakan bagian pahala di dunia, itu akan diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting itu adalah pahala di akhirat. Maka doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami karunia hasanah di dunia dan juga karunia hasanah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijaga dari api neraka. Bukan hanya dunia, tapi mendapatkan dua-duanya. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang menginginkan pahala dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Kemudian pengiriman yang lainnya adalah pengiriman pasukan di bawah komando Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad. Jadi ke Bani Sa'ad di Fadak pada bulan Sya'ban. Pasukan ini dikutus oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah itu mendapatkan informasi ada konsentrasi massa yang siap untuk menyerang kota Madinah, di mana mereka itu bekerja sama juga dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Makanya nanti Rasulullah SAW juga nantinya akan menyerang Khaybar karena merupakan salah satu golongan dari Yahudi yang nantinya masih terus merongrong keberadaan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi konsentrasi massa yang ingin membantu orang-orang Yahudi, ingin untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib sebanyak 200 personel. Maka mereka berangkat. Jadi berangkat dan berhasil menangkap seorang mata-mata. Dari mata-mata inilah didapatkan informasi bahwa memang konsentrasi massa dari Bani Sa'ad ini bekerja sama dengan orang-orang Yahudi di Khaybar, di mana dalam kerjasama itu mereka mengharapkan kalau mereka menyerang Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan bagian dari panen kurma yang ada di Khaybar. Jadi memang mereka meminta imbalan hasil panen kurma dari Khaybar.
Nah, disitulah kemudian Ali bin Abi Thalib ditunjukkan oleh mata-mata itu karena ditangkap, maka ditunjukkan di mana sebenarnya posisi dari konsentrasi massa yang hendak menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka kemudian segera diserang sehingga mereka melarikan diri dan pasukan Islam mendapatkan kemenangan. Ada ghanimah berupa 500 ekor unta dan juga 2000 ekor kambing. Jadi seperti yang memang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ancaman-ancaman kecil itu akan ditiadakan. Kita tidak lagi menunggu mereka itu berkumpul dalam jumlah yang banyak, yang itu nantinya membahayakan umat Islam. Akan tetapi ketika ada informasi bahwa ada konsentrasi massa yang berkumpul dalam rangka menyerang Madinah, maka mereka diserang duluan supaya konsentrasi massa ini tidaklah berkumpul lagi seperti halnya yang terjadi pada perang Khandaq. Kemudian pengiriman pasukan khusus yang lainnya adalah di bawah pimpinan Abu Bakar, atau dalam riwayat yang lain Zaid bin Harithah, ke Wadi Al-Qura, satu lembah yang bernama Wadi Al-Qura, pada bulan Ramadan tahun 6 Hijriah. Penduduknya memang juga masih memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk pedalaman suku Bazarah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar. Dalam hal ini Salamah bin Aqwa itu menuturkan bahwa saya pernah ikut bersama dengan Abu Bakar salat subuh. Setelah itu Abu Bakar memerintahkan penyerangan. Dan dalam penyerangan ini mereka alhamdulillah mendapatkan kemenangan, di mana salah satu kepala sukunya dari perempuan itu memang sudah menyiapkan pasukan berkuda dalam rangka untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ini berhasil diruntuhkan terlebih dahulu. Sebab sekali lagi kalau terkumpul ini yang membahayakan. Jadi konsentrasi kecil itu segera diserang sehingga mereka tidak sempat untuk membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah pengiriman pasukan khusus di bawah komando Qurs bin Jabir ke perkampungan suku Al-Aram di bulan Syawal tahun 6 Hijriah. Nah, pengiriman ini terjadi sesungguhnya karena kelicikan yang pernah dilakukan oleh penduduknya. Jadi mereka itu datang ke Madinah pura-pura masuk Islam, tinggal di Madinah selama beberapa hari, akan tapi karena cuacanya yang tidak sama dengan mereka, tidak cocok, mereka kemudian sakit. Nah, ketika sakit itulah kemudian Rasulullah SAW mengutus mereka ke tempat pengembala unta. Untuk apa? Untuk minum air susunya, termasuk juga minum air kencing unta. Dan mereka alhamdulillah sungguhnya diberikan kesembuhan. Akan tetapi ternyata mereka itu berkhianat. Setelah mereka sembuh, mereka malah menyerang pemilik unta itu dan kembali kepada kaumnya. Jadi sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pelayanan yang baik, sakit mereka diutus ke tempat yang bisa membuat mereka kembali kepada kesehatannya. Ini malah mereka melakukan bukan balas budi, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu dibalas dengan pembunuhan terhadap para penggembala unta. Jadi dibunuh, kemudian dirampas untanya, serta kembali menyatakan kekafiran setelah mereka sebelumnya masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat Qurs al-Firhi yang didampingi oleh 20 orang sahabat untuk mengejar mereka, dan Rasulullah mendoakan, ya Allah, sesatkan perjalanan mereka, buat jalan itu menjadi sempit,
dan Allah mengabulkan doa dari Rasulullah SAW sehingga mereka tersesat, sehingga dengan demikian mereka kemudian ditemukan dan kemudian dihukum atas apa yang telah mereka lakukan kepada orang yang sesungguhnya telah memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi dihukum kisos karena mereka telah berkhianat. Pertama, mereka membalas kebaikan dengan keburukan, membunuh. Dan yang kedua, mereka itu menyatakan kafiran setelah terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pengiriman delegasi-delegasi ini adalah dalam rangka untuk meminimalisir kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk menghimpun dalam rangka memerangi Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang diambil oleh Rasulullah SAW dari perang Khandaq. Seperti yang saya ceritakan, dalam perang Khandaq itu kan terkumpul konsentrasi massa yang sangat banyak. Pasukan Quraisy hanya 4.000, akan tapi suku-suku yang lainnya itu bergabung sehingga konsentrasi massanya berjumlah sangat banyak. Ada tambahan 6.000 sehingga semua berjumlah 10.000. Nah, setelah perang Khandaq itulah Rasulullah SAW menyatakan mulai sekarang kita yang akan menyerang, tidak lagi menunggu. Sehingga ketika ada konsentrasi massa yang bertujuan untuk melawan, untuk memerangi Rasulullah SAW, maka mereka itu diperangi terlebih dahulu sebelum berkembang menjadi konsentrasi massa yang lebih banyak lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam mengirim delegasi-delegasi itu. Artinya semua itu dalam rangka untuk menjaga kedamaian bagi umat Islam. Dan di dalam peperangan yang diutus oleh Rasulullah SAW, tetap Rasulullah itu mengedepankan etika sebagaimana yang beliau sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau sampaikan bagaimana etika terbaik di dalam peperangan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat tentang uswah hasanah itu satu ayat yang terkenal, biasanya sering dibacakan pada saat bulan Maulid. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri kalian suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Ayat ini kalau kemudian kita lihat, kita buka di dalam Al-Qur'an, itu ada di surah Al-Ahzab. Ada di surah Al-Ahzab yang membicarakan tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana sebelum ayat ini itu pembicaraannya itu tentang perang, karena memang surah Al-Ahzab. Dan sesudah ayat ini itu juga kembali membicarakan tentang perang. Sehingga bagi mufassir yang melihat korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, kemudian mengambil satu iktibar, kenapa ayat tentang uswatun hasanah ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang perang. Maka di antara yang menjadi pelajarannya bahwa di dalam suasana perang pun itu ada contoh, ada suri tauladan terbaik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Padahal dalam peperangan itu kan biasanya yang ada itu adalah emosi. Kadang orang itu lepas kontrol sehingga dia lebih menuruti hawa nafsunya. Karena ini dalam peperangan itu yang terjadi itu adalah saling bunuh, ketegangan, asa amarah, emosi.
Tapi Rasulullah SAW memberikan kepada kita tentang etika di dalam peperangan pun. Yang artinya kata para ulama, di dalam perang yang situasinya panas, penuh dengan emosi seperti itu, Rasulullah SAW masih memberikan kita contoh yang terbaik. Apalagi di dalam suasana yang damai, tentu itu akan lebih lagi. Jadi suasana emosi seperti itu Rasulullah itu masih memberikan kita contoh terbaik supaya bisa mengendalikan nafsu, bukan dalam rangka menuruti hawa nafsu, karena peperangan pun kemudian dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mengikuti hawa nafsu. Niatnya adalah li'ila'i kalimatillah, dalam rangka jihad fisabilillah. Sehingga misalnya kita akan dapatkan satu cerita bagaimana Ali bin Abi Thalib satu waktu itu kan berperang, berhadapan dengan musuhnya itu kemudian terjatuh, tinggal bunuh, tapi musuhnya setelah itu meludah kepada Ali bin Abi Thalib, kena mukanya. Kalau orang biasa kita kan merasa marah gitu, diludahi. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mukanya diludahi? Dia tinggalkan musuhnya yang sudah tinggal dibunuh itu, sehingga musuhnya bingung. Kenapa saya tinggalkan? Sudah langsung bunuh saya. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak. Kalau saya bunuh kamu sekarang, saya membunuh kamu itu karena saya marah. Marah karena saya diludahi. Jadi saya mau membunuh kamu itu bukan karena tadi. Kalau tadi itu karena memang peperangan, karena dalam rangka jihad fisabilillah, suasana perang. Tapi karena tadi kamu meludahi saya, maka yang terjadi itu adalah saya marah kepada kamu karena kamu meludahi saya. Jadi saya khawatir saya membunuh kamu itu bukan karena lillahi kalimatillah, tapi karena kamu telah meludahi saya, dan itu adalah sesuatu yang berbeda. Tipis, sama-sama memang dalam peperangan, akan tapi niatnya itu karena mangkel, pegel karena kena ludah. Itulah yang kemudian ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib, khawatir bahwa apa yang dia lakukan itu bukanlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya yang marah karena persoalan pribadi, bukan karena persoalan agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu sungguhnya etika, contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi di dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW, maka kita akan insyaallah mendapatkan thawabud dunya wa thawabul akhirah. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Jadi kata Allah, siapa yang menginginkan pahala dunia, maka ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai pahala dunia dan pahala akhirat. Jangan hanya ingin dunia rugi, tapi niatkan untuk mendapatkan dua-duanya, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia dapat pahala, dan di akhirat juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.